Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan hari ini adalah hari keberkahan buat kita semuanya, bukan sekedar libur, apalagi libur panjang ini yang mengambil cuti panjang, tapi berbahagia kita. Yang pertama, ayah bunda, ikhwah, hari ini adalah hari Kamis, ya. Betul. Ada apa dengan hari Kamis? Ya, mata kita tadi sudah agak melek dikit ketika TKM mengumumkan habis ini ada sarapan. Tapi saya yakin sebagian kita mungkin saum, ya, tidak sarapan pagi ini karena tadi udah nyarap duluan, sahur namanya. Tapi hari Kamis adalah di antara hari yang istimewa buat kita, tu'aradul a'mal ilallah, bahwa amalan-amalan kita dilaporkan, disodorkan kepada Allah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Pada hari Senin dan hari Kamis, amalan-amalan kita setiap pekannya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah tidak tahu, tapi itulah sistem kerja malaikat. Malaikat bahkan setiap harinya ada tugas-tugas mereka dan mereka melapor kepada Allah. Salah satunya kapan? Nah, subuh kayak begini. Malaikat Allah datangkan kepada kita ini pada waktu asar, tugasnya sampai subuh. Lalu malaikat asar naik, kemudian malaikat subuh datang. Maka beruntunglah orang-orang beriman yang subuh-subuh seperti ini melakukan kebaikan. Mereka yang menegakkan salat, mereka yang berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka di tempat-tempat baik dan sedang melakukan kebaikan. Mengapa? Saat malaikat yang dari asar sampai subuh meninggalkan mereka, mereka akan lapor kepada Allah. Saat kami tinggalkan, mereka lagi lakukan kebaikan. Mereka sholat, mereka melakukan kebaikan. Lah, saat malaikat yang tugas berikutnya datang, pertama kali mereka saksikan, kita juga sedang melakukan kebaikan. Makanya waktu subuh dengan waktu asar, di antara waktu-waktu yang kita benar-benar menjaganya dengan kebaikan. Juga waktu-waktu yang lain. Yang kedua, selain ini hari Kamis, ya, hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Sering juga dibaca Dzulqi'dah. Boleh Dzulqa'dah atau Dzulqi'dah. Artinya apa? Saatnya duduk-duduk, santai-santai. Kayak kita gini. Lagi nyari tiang, senderan, nyari tembok, selon, longjoran, kan enak gitu, santai-santai. Nah, kebiasaan Arab dulu, mereka biasanya ada masa perang, mereka keluar dari rumahnya cari nafkah, ya. Kalau bulan ini mereka pulang ke rumahnya, pulang ke kampung halamannya. Kenapa? Santai-santai dulu. Untuk apa? Dzulhijjah, bulan berikutnya adalah bulan puncaknya ibadah haji. Ya. Jadi ini namanya Dzulqa'dah. Ya, mereka simpan dulu itu alat-alat perangnya. Mereka berada dengan keluarga mereka di rumahnya. Mereka bersiap diri untuk ibadah haji. Nah, kita di bulan Dzulqa'dah ini insya Allah juga mendapatkan peluang kebaikan yang luar biasa.
Dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada 12 bulan dalam setiap tahun. Inna iddatasy syuhur indallah ithnata asyara syahran. Ithna asyara syahran fi kitabillah. Ya, bahwa ada 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah sebutkan minha arba'atun hurum. 4 diantaranya adalah bulan mulia. Bulan apa saja? Nah, angkat tangan dah yang nyebut dengan benar berurutan, insya Allah dapat hadiah. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, benar nih sebutnya. Ayo ada hadiah. Ini namanya hadiah di bulan Dzulqa'dah. Supaya melek gitu ya. Ya, bulan Dzulqa'dah. Ya, ini bulan mulia, di antara bulan mulia. Ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah firmankan di bulan itu jangan kalian menzalimi diri kalian. Maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau menafsirkan ini bisa dipahami siapa orang yang melakukan kebaikan di bulan-bulan mulia ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, kemudian Rajab, ya. Yang 3 berurutan, yang 1 misah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Nah, siapa yang berbuat kebaikan pada bulan-bulan ini, maka nilai kebaikannya mendapat ganjaran berlipat. Jadi kalau DKM tadi memfasilitasi hari ini, esok, lusa ada kajian, nilai kehadiran, nilai kesungguhan, nilai amal kita hari ini, besok, lusa, atau selama berada di bulan mulia ini, nilainya berbeda dengan di bulan-bulan yang lain. Makanya besok datang lagi, sarapan lagi. Kamis, Jumat, Sabtu. Masya Allah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita berada di bulan mulia. Maka ayo tingkatkan amal kita di bulan-bulan mulia ini dengan amalan apa saja, setiap kebaikan, pokoknya berusaha yang terbaik. Dan Allah perintahkan kepada kita dengan amalan-amalan kita. Dalam surah At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau bahasa kitanya sekarang, kerja gitu. Beramal. Ya. Lakukan kebaikan. Kenapa? Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah, Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, orang-orang beriman tahu amalan-amalan kalian. Pokoknya tugas kita berbuat baik, tenang saja. Nggak ada amalan kita yang nggak diketahui oleh Allah. Kalaulah orang tidak memandang tentang apa yang kita lakukan menjadi kebaikan, tenang saja, catatannya nggak bakalan hilang. Catatannya nggak bakalan hilang. Yang benar yang mana, yang baik yang mana, yang tidak baik yang mana, tenang, semuanya tercatat di sisi Allah. Jadi gampang lah kalau sudah bertahun-tahun kita ribut, sibuk, capek dalam polemik ijazah palsu misalnya, tenang aja. Emang nggak yakin Allah lihat gitu? Emang nggak yakin Allah tahu segalanya, palsu atau tidak palsu, benar atau tidak benar? Tenang. Di dunia orang bisa ribut gara-gara itu. Yang ragu juga banyak. Ya. Yang yakin ya juga ada dan lain sebagainya. Tenang saja. Emang berapa lama dunia, berapa lama ribut-ribut terus? Padahal gampang. Tunjukin aja kalau emang ada. Selesai begitu, ya. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu amalan-amalan kita.
kelakuan-kelakuan kita. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nanti pada waktunya wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Akan disampaikan kepada kita, kan kalau anak sekolah setiap semester mereka ada ujian, lalu mereka terima rapot, ya. Nanti akhir dari masa pendidikan 3 tahun atau 6 tahun menerima ijazah, misalnya begitu. Tenang, nanti semua kita juga akan mendapatkan itu. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu kalian akan diberitahu oleh Allah tentang apa-apa yang kalian telah lakukan. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tugas kita ini berladang. Tugas kita ini lakukan saja kebaikan. Yang saya tahu, sahabat saya Bang Khalik ini, Abdul Khalik, ya, seneng ngayap naik motor dia ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok yang mungkin kita tidak menjangkau, yang mungkin ada orang punya kebutuhan buku Iqra yang kita nggak tahu, yang mungkin di rumah kita buku-buku itu menjadi simpanan saja di lemari, padahal masih bagus, masih bisa dibaca, tapi karena lihat wajah-wajah Anur kan udah Quran semua, bahkan sudah di luar kepala ini. Ya, ya, ini sudah bacaannya udah bagus-bagus, lalu bagaimana buku Iqra-nya? Ternyata masih banyak orang yang butuh. Lalu beliau kerjaannya itu menyampaikan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini kan amal juga. Orang lain nggak memuji, orang lain nggak memandang, orang lain nggak melirik, nggak apa-apa. Tugas kita melakukan saja kebaikan. Yang salah ketika kita melakukan keburukan. Tapi kalau kebaikan, apalagi niatnya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, tenang, berbahagialah. Allah tahu tentang apa-apa yang kita lakukan. Dan pada waktunya kita saat kembali kepada Allah, Allah akan berikan, nih rapotmu ini, apa yang telah kau lakukan tercatat semuanya. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang menerima catatan amal kita dari bagian kanan, dari sebelah kanan, min ashabil yamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebentar lagi kita akan memasuki hari-hari yang istimewa di muka bumi. Ya. Setelah Dzulqa'dah adalah bulan Dzulhijjah. Saya biasanya menunaikan ibadah haji. Qadarullah tahun ini belum terdaftar untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Tapi insya Allah kita ini orang beriman, nggak perlu, ya kalau memang siapa sih yang nggak pengen haji? Waduh, kalau tentang pergi haji mau semuanya. Coba saya tanya jamaah An-Nur, disuruh pergi mau? Disuruh pergi. Siapa yang nggak mau berangkat haji? Siapa yang nggak pengen haji? Ya, semuanya mau kok. Ada orang sampai rela menjual tanah, rela menjual mobil, rela melakukan apa saja. Kenapa? Karena ingin mendapat ridhonya Allah kan. Mereka ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan rukun Islam yang kelima, ya, melaksanakan ibadah haji. Mereka rela melakukan, siapa yang tidak mau? Ya, semuanya mau, ingin berangkat haji. Ya. Tapi kemudian katakanlah ada orang yang pembiayaannya belum cukup. Apalagi sekarang ketat sekali kaitan dengan kesehatan. Kesehatannya tidak memungkinkan. Atau kaitan dengan keamanan, keamanannya tidak menjamin. Lalu bagaimana ikhlas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Buat mereka-mereka yang belum punya kesempatan, insya Allah bisa mendapatkan nilai pahala seperti pahala haji. Di antaranya apa? Rasulullah SAW bersabda ini, orang yang berangkat dari rumahnya, dia bersuci, dia berwudu, dia melaksanakan salat fardu berjamaah, maka dia mendapatkan nilai senilai pahala haji. Untung jadi marbot. Ya nggak kemana-mana kan di masjid terus. Jadi kalau orang mau berangkat haji ongkosnya mahal,
ini marbot masjid, insya Allah 5 waktu emang adanya di masjid, insya Allah 5 kali sehari semalam dapat nilai senilai pahala haji. Yang kedua siapa? Pengurus DKM. Nah, pengurus DKM kan sholatnya di masjid juga, mas jadi DKM nggak sholat di masjid? Pengurus DKM, jamaah An-Nur yang gemar, senang, terus istiqomah, sholat berjamaah di masjid. Setiap kali kita sholat fardu berjamaah di masjid, insya Allah dapat nilai senilai pahala haji. Ada kajian, datang lagi. Man wada ilal masjid, la yuridu syai'an illa ayyata'allamal khaira aw yu'allima falahu ka'ajru hajjatin. Siapa orang yang datang ke rumah Allah, dia niatnya bukan yang lain, dia niat ingin mempelajari kebaikan atau dia mengajarkan kebaikan, maka dapat nilai senilai pahala haji. Jadi ini subuh ini Bapak Ibu udah menang banyak ini. Setiap langkah-langkah kaki dari rumah datang ke rumah ini, 1 langkah dapat pahala, diangkat derajat, 1 langkah digugurkan dosa. Rugi yang naik mobil. Saya dari Mampang ke sini, kalau jalan kaki kapan sampainya? Ya naik mobil lah, lewat tol, lebih cepat kan gitu. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, dia berangkat ke masjid, udah dapat pahala, digugurkan dosa, ikut sholat berjamaah, insya Allah mendapat nilai senilai pahala haji. Emang niatnya udah kebayang, pengen datang ke masjid ini mau apa? Pengen mempelajari kebaikan, ada kajian. Insya Allah demikian dapat lagi pahala senilai pahala haji. Misalnya ibu-ibu rajin tuh kajian di masjid, sering lagi kan, banyak kan ibu-ibu pengajiannya dibanding bapak-bapak ya. Taunya dari mana? Seragam, seragamnya banyak, jilbab aja macam-macam modelnya kan. Belum jilbabnya, belum brosnya, lilit sana, lilit sini, putar sana, putar sini, masya Allah. Baik, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apalagi kalau masih punya orang tua, baik-baikan sama orang tua. Pandang wajah orang tua dengan sebaik-baiknya. Pandang dengan cinta, pandang dengan kasih sayang. Orang-orang dalam riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang memandang orang tuanya dengan penuh rasa cinta, dengan kasih sayang, maka Allah mencatatkan untuknya nilai senilai pahala haji. Makanya kalau ada orang tua datang ke rumah kita, orang tua, mertua berbahagia. Dengan sampai cerita, ya datang lagi. Kita udah tahu ntar bakalan ceritanya apa gitu. Belum dia cerita susah, pasang koyok duluan. Waduh, ini supaya nggak cerita. Walayatubillah, pandang wajah orang tua. Sebagaimana kita merindukan kadang-kadang waktu kita kecil, kalau orang tua nggak ada, kita cari-cari. Ketika kita ada apa-apa, mungkin senjata kita nangis. Ya, ketika pingin apa-apa, pasti merengek-rengek minta sama orang tua. Orang tua kita perhatiin bener kepada kita. Apapun beliau upayakan buat kita, susah beliau upayakan, dalam waktu yang berat beliau upayakan. Orang tua amat sayang kepada kita. Belum lama saya baca sebuah artikel, ada anak yang masya Allah, anaknya cerdas, akhlaknya bagus, kemudian pintar, akhlaknya bagus, kemudian pokoknya anak ini keren lah begitu. Sampai orang-orang bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan orang tuanya kepada anaknya itu? Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya ditanya orang tuanya, didatangi, masih ada ibu. Kata ibunya apa? Iya, sejak kecil, sejak dalam kandungan, aku membiasakan untuk menjaga wudhu. Tuh, dari anak itu dalam kandungan, ibunya sudah terbiasa menjaga wudhu. Batal wudhu selama beliau mengandung begitu. Lalu suaminya, suami ibu ini atau ayah dari anak yang tadi kita bilang anak yang cerdas, yang berakhlak bagus itu,
Suaminya cerita, istri saya yang saya tahu tidak pernah menyusui anaknya kecuali dalam keadaan berwudu. Saya bersaksi, kata suaminya, suatu malam yang amat sangat dingin, anak saya menangis ingin menyusu, istri saya terjaga, padahal amat sangat dingin. Istri saya, dia harus keluar rumah terlebih dahulu, ia berwudu terlebih dahulu, tidak pernah ia menyusui anaknya kecuali dalam keadaan menjaga wudunya. Allahu Akbar. Ini mungkin hanya sekelumit cerita tentang seorang ibu yang amat perhatian kepada anak. Lalu bagaimana dengan orang tua kita, bapak, ibu, semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perjuangan, pengorbanan, waktu yang dicurahkan, perasaan. Ibu memandang anaknya salah, tetap dibelain anaknya. Anak mau kayak apa aja, tetap dianggap sebagai anaknya. Bahkan anak yang menyakiti hati ibunya, tetap ibunya itu akan mendoakan semoga anaknya disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Jepang dulu ya, di Jepang ketika ada hutan-hutan, itu anak-anak nggak mau mengurus orang tua. Akhirnya apa? Adalah kisah seorang anak yang dia menggendong orang tuanya. Mungkin kalau bahasa kita, waduh, sayang bener nih anak sama orang tua. Orang tuanya digendong, ternyata kemana? Dibawalah ke hutan. Dia berjalan terus, menyusuri jalan, masuk ke dalam hutan. Sesudah sampai di tengah hutan, ini anak rupanya bukan ingin memuliakan orang tua, tapi justru ingin menjauhkan orang tua darinya dan tidak ingin direpotkan oleh orang tuanya. Kemudian anak ini menurunkan orang tua dari gendongannya dan dia mengatakan, aku sudah sampaikan engkau di tempat ini dan aku akan meninggalkan. Kita yang tahu ini pasti bergejolak jiwa kita. Ini anak kok tega betul. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh ibunya. Nah, terima kasih kau sudah antarkan ibu ke tempat ini. Perjalanan kita jauh. Melewati hutan ini, masuk ke dalam hutan ini, melewati jalan yang berliku-liku, yang sulit. Begini, kalau kau tinggalkan aku, silahkan kembali ke rumah. Dan aku tadi telah memberikan tanda jalan supaya engkau tidak tersesat sampai di rumah. Dengan cara apa? Rupanya waktu dia jalan, ranting-ranting itu dia patahkan. Supaya apa? Supaya kata ibunya, nanti kau tinggal ikuti saja itu, maka kau akan sampai ke rumah. Allahu Akbar. Ya. Ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua insya Allah mendapatkan kebaikan yang tak terhingga dari Allah. Demikian pula anak yang memuliakan orang tua, insya Allah juga mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Memandang wajah orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, memuliakan orang tuanya dengan penuh perhatian, dengan cinta, dengan kasih sayang, insya Allah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan nilai senilai pahala haji. Mari sejenak sebelum kita lanjutkan kajian kita, tundukkan kepala kita, boleh pejamkan mata kita. Di saat yang mustajab kita berdoa ini, kita doakan kedua orang tua kita. Ayah bunda ikhwah semuanya, kita ingat kembali orang tua, ibu, ayah, umi, abi, sebut namanya. Ingat kembali wajah mereka. Ibu, umi, kerut-kerut di wajahnya, alisnya, sorot matanya, senyumnya yang indah, tutur kata yang lembut penuh kasih sayang. 9 bulan lebih kita dalam kandungannya, wahnan ala wahnin, lemah lelah beliau,
kurha, tidak mengeluh, bahkan terus berdoa untuk kita. Yakinlah, kita yang hari ini merasakan kebahagiaan, kita yang hari ini punya kedudukan, punya jabatan, dapat nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat dalam menjalani hidup ini, karena doa-doa dari ibu yang tulus. Bahkan sebelum kita lahir, saat kita dalam kandungan, lalu betapa beratnya beliau saat melahirkan, menahan rasa sakit, perjuangan hidup dan mati. Beliau belum tahu kelak anaknya akan menjadi apa dan bagaimana. Beliau rela, beliau ikhlas, beliau mendoakan. Saat anaknya lahir, beliau bahagia, beliau rawat, beliau jaga, beliau didik, beliau ajarkan kata demi kata. Beliau ajarkan kita bisa berdiri lalu bisa melangkah kemana-mana. Beliau sayang kepada kita. Beliau terjaga di tengah malam karena tangisan kita. Beliau rela menahan lapar, yang penting anak-anaknya kenyang. Beliau sayang kepada kita. Saat kita sakit, beliau yang repot. Saat kita punya hajat, beliau yang sibuk. Saat kita punya anak, beliau perhatikan anak kita, cucunya. Bahkan dengan tubuhnya yang mulai melemah, beliau rela menjaga anak kita. Kadang-kadang kita yang sombong. Kadang-kadang beliau melakukan sedikit saja kealfaan, beliau kita anggap lalai, berani kita membentak, berani berkata kasar dengan nada tinggi, berani memerintah beliau. Ya Allah, sayangi ibu kami dunia akhirat. Ya Allah, ampuni seluruh dosa beliau, maafkan kesalahan-kesalahannya, terima amal ibadahnya, kabulkan doa-doanya. Ayah, orang ingat wajah ayah. Lemah tubuh beliau, berat apa yang beliau jalankan, mencari nafkah, terbungkuk, sakit-sakitan. Beliau tetap ingin lakukan apa yang menjadi kebutuhan kita. Beliau tidak pikirkan dirinya. Beliau penuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Beliau sayangi kita. Beliau penuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Ikhwah, ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah. Ingat, bagaimana pakaian beliau? Mungkin tidak sebagus, tidak semahal pakaian kita. Keadaan rumah beliau, kendaraan beliau, beliau tidak pernah berhitung apa yang beliau beri kepada kita. Tidak minta diganti. Allahu Akbar. Ya Allah, sayangi ayah kami dunia akhirat. Ampuni dosa-dosanya, maafkan semua kesalahannya. Terima amal ibadah beliau, kabulkan doa-doanya ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Kami mohon kepada-Mu di subuh yang mulia ini ya Allah, di subuh yang berkah ini ya Allah, ampuni seluruh dosa ibu ayah kami, maafkan semua kesalahannya, terima amal ibadahnya, kabulkan doa-doanya. Ya Allah, bila saat ajal beliau tiba, wafatkan ibu ayah kami husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jinan. Karuniakan al-jannah ya Allah, jannatul firdaus, jannatul firdaus. Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillah. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami. Kami yang belum mampu berbuat baik kepada kedua orang tua kami. Kami yang masih jauh dari petunjuk-Mu ya Allah. Kami yang masih jauh dari petunjuk Rasulullah. Kami mohon kokohkan hati ini dalam Islam ya Allah. Allahumma ahyina wa amitna alal islami wa sunnah.
Allahumma ahina wa amitna 'alal islami was sunnah. Allahumma ahina wa amitna 'alal islami was sunnah. Ya Allah, istiqamahkan kami sampai berjumpa denganmu. Kita sama-sama beristighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Kita baca Sayyidul Istighfar. Rasulullah bersabda, siapa yang baca di pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu Allah wafatkan dia sebelum sore, fahuwa min ahlil jannah, dia akan menjadi penduduk surga. Siapa yang baca di awal malam, dia baca dengan penuh keyakinan, lalu Allah wafatkan dia malam itu sebelum pagi hari, fahuwa min ahlil jannah, dia akan menjadi penduduk surga. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bersama sampai 3 kali. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kaitan dengan Dzulhijjah,
Ini hanya mengingatkan saja, yang saya yakin Bapak Ibu sudah banyak memahami tentang ini. Bulan Dzulhijjah adalah di antara bulan mulia yang ada hari-hari pada bulan ini menjadi hari-hari yang istimewa. Dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman dengan nama-nama waktu. Allah bebas bersumpah dengan nama-nama waktu. Allah bersumpah dengan nama-nama benda. Wal qamari, wan najmi, was samai. Boleh-boleh saja bagi Allah. Buat kita nggak boleh. Kita bersumpah hanya dengan nama Allah. Maka dalam bahasa Arab, lafzul jalalah Allah didahului dengan huruf-huruf sumpah, maka menjadi sumpah. Kalau kita menyebut Allah, bukan sumpah. Tapi kalau ditambah dengan huruful qasam, huruf-huruf sumpah, menjadi sumpah. Dan lafzul jalalahnya dikasrohkan. Apa huruf sumpah? Ada 3. Al-wawu, wal-ba'u, wat-ta'u. Wawu, ba, ta. Jadi kalau ada huruf waw digandeng dengan lafzul jalalah, kemudian dikasrohkan wa, wallahi, pakai ba, billahi, pakai ta, tallahi, maka itu menunjukkan sumpah. Yang kita artikan ke bahasa kita demi Allah. Wallahi, tallahi, billahi, itu sumpah. Kita manusia hanya boleh dengan itu. Tapi Allah bebas. Allah bersumpah dengan apa saja. Termasuk apa? Dengan waktu. Ada wadduha, ada wal fajri. Nah, Allah pun bersumpah wal fajri walayalin asyr. Wal fajri, kemudian walayalin asyr, demi hari yang 10. Hari yang 10 ini yang mana? Para ulama mengatakan, ya yang 10 itu adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Yang kemudian dikaitkan dengan sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimal binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bisyai'in. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hari-hari ini, yaitu al-ashr, 10 hari awal Dzulhijjah. Artinya menunjukkan amal-amal yang kita lakukan pada 10 hari awal Dzulhijjah adalah amalan-amalan yang akan mengundang cinta Allah. Bahkan Allah lebih lagi mencintainya. Sahabat sampai bertanya, walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah bagaimana dengan jihad? Kata Nabi, iya, jihad juga tidak mengalahkan itu. Kecuali seseorang yang dia keluar dari rumahnya, berperang di jalan Allah, dia berperang dengan apa? Hartanya dia curahkan, dia dengan jiwa dan raganya, dia benar-benar bermodal, modal jiwa raga, modal harta, dia berperang di jalan Allah, tsumma lam yarji' min dzalika bisyai'in, udah nggak pulang lagi, alias mati syahid. Hanya itu yang bisa mengalahkan nilai-nilai dari orang yang beramal soleh pada 10 hari awal Dzulhijjah. Maka ikhwah, ayo kita mulai lirik kalender kita nih. Kira-kira kapan mulai masuk awal Dzulhijjah? Ya nanti kalau udah habis Dzulqa'dah. Lihat, ya walaupun tetap hilal, harus kita perhatikan hilal juga. Dan juga ya
Ya walaupun nggak seheboh mau Ramadan sama Lebaran, Syawal, tetap ada petunjuknya. Ya kalau kita nggak punya ilmu tentangnya, ikutin yang punya ilmu. Kapan masuk awal Dzulhijjah? Maka ketika sudah mulai masuk awal Dzulhijjah, gunakan kesempatan itu melakukan amalan-amalan terbaik. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gini aja. Gini sebagai renungan gampangnya. Kita ini belum tentu bakalan ketemu tahun depan. Kita belum tentu dapat Ramadan lagi. Kita belum tentu ketemu Dzulqa'dah lagi. Kita belum tentu ketemu Dzulhijjah lagi. Maka yang di depan mata, kalau dia didatangkan oleh Allah kepada kita, kita diberi hidayah oleh Allah, gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka Dzulhijjah mulai sekarang, Dzulqa'dah, Dzulhijjah tahun ini harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, harus maksimal. Saya pernah berangkat haji, seorang jamaah itu kopernya kan orang biasanya bawa perlengkapan segala macam, termasuk sambal. Kadang-kadang yang bilang kangen lah sama sambal terasi, kangen lah sama ini, segala macam dibawa. Ini enggak, separuh kopernya isinya buku. Ya, kan berat buku. Tanya, kenapa Pak? Kok isinya buku? Rupanya beliau memang kutu buku, suka baca. Apa beliau katakan? Ustadz, saya tahu haji ini kewajiban buat saya, kewajiban buat muslim seumur hidup sekali. Dan ini adalah haji pertama saya. Maka saya ingin haji saya ini benar-benar diterima oleh Allah. Saya harus meyakinkan segala yang harus baik, benar, dan saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Makanya dia pelajari betul, sibuk dia dengan membaca, dan memang kelihatan amalannya itu menjadi amalan yang lebih daripada yang lain. Kaitan dengan salat, Nabi pun mengingatkan kan, sallu salatal muwaddi'. Kalian kalau salat, salatlah yang sungguh-sungguh, seperti orang yang mau pamitan, seolah-olah nggak ada salat berikutnya. Sungguh-sungguh dalam amal, sungguh-sungguh dalam beramal. Jadi nggak main-main, nggak sekedarnya, maksimalkan amal kita. Kenapa? Ketika Allah berikan hidayah, ketika diberi kesempatan oleh Allah, maka gunakan semaksimal mungkin. Gini, kita dianjurkan sering-sering baca kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari diwasiatkan oleh Nabi, salah satu wasiatnya perbanyak baca ini. Sahabat yang lain juga demikian, dianjurkan untuk banyak-banyak membaca itu. Apa maknanya? Maknanya begini, kita ini bisa melakukan kebaikan ya karena ada pertolongan dari Allah, dan kita tidak melakukan kemaksiatan karena kita dijaga oleh Allah. Sekali lagi, kita tidak maksiat, terhindar dari maksiat karena ada penjagaan Allah, dan kita bisa melakukan kebaikan karena ada pertolongan dari Allah. Ini datang ke masjid, bisa melangkahkan kaki, menghidupkan mobil kita, motor kita, bisa berjalan kaki. Ini kenapa? Karena ditolong oleh Allah. Coba bayangkan kalau kakinya kemudian mulai sakit, dia nggak bisa berjalan, belum tentu kita ada di sini. Maka la haula wala quwata illa billah sering-sering dibaca dalam urusan apa saja, di mana saja, kapan saja, supaya kita punya keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan? Pokoknya semua amal baik. Apa-apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini, terus lakukan. Segala kebaikan-kebaikan tingkatkan, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Lalu apalagi yang sering dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, misalnya kaitan dengan 10 hari awal Dzulhijjah. Yang pertama, banyak-banyak berzikir. Hari-hari itu adalah liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Orang-orang yang haji itu, mereka menyaksikan begitu banyak manfaat,
Dan hari-hari mereka itu adalah wa yadhkurusmallah, hari-hari berzikir, mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang haji, mereka berzikir. Kita yang tidak haji juga melaksanakan zikir juga. Di antaranya apa? Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat tahmidi wat takbiri. Nabi menganjurkan, maka perbanyaklah pada hari-hari tersebut bertahlil, bertakbir, bertahmid, memuji Allah, membesarkan Allah. Ini yang kita lakukan. Mulai kapan? Mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukan hanya malam Idul Adha, bukan hanya malam yang kita sebut malam takbiran, bertakbir, berzikir kepada Allah disunnahkan sejak awal Dzulhijjah. Jadi jangan kaget kalau misalnya di masjid-masjid, di daerah-daerah lain, di warung, di mana-mana, kok udah mulai kedengaran takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau dia bilang, kok takbir? Nggak ada aturannya. Berarti dia nggak ngaji di An-Nur. Waktu hari Kamis dia nggak datang, gitu aja. Kenapa? Dianjurkan oleh Nabi. Dulu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Abu Hurairah, ke pasar, dia masuk ke pasar, takbir. Sahabat yang lain akhirnya pada ikut takbir juga. Jadi kalau Bapak Ibu ke Mekah nih, kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, itu di toko-toko itu mulai kedengaran suara takbir. Di speaker kita, itu di hotel, kedengaran suara takbir. Kenapa? Sunnah. Mudah-mudahan An-Nur begitu juga. Kenapa? Ini dianjurkan supaya apa? Orang mengagungkan asma Allah. Daripada yang kedengaran di sana hal-hal yang maksiat. Kalau nyetel dangdut aja kencang-kencang, musik kencang-kencang, mau teriak pengumuman kencang-kencang. Kenapa takbir kita pakai nggak bisa berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan bangga, dengan semangat kita? Ambil sepedahan Bang Deswa, takbir. Yang ke kebun, takbir. Yang kerja dimanapun, takbir. Kan perjalanan sampai tempat kerja kita bisa kita berkali-kali takbir. Di rumah ibu-ibu mungkin maaf sambil masak bisa juga bertakbir. Sunnah, banyak-banyak dikit. Suruh kan? Kita lewatkan sedikit supaya pas. Yang kedua, saum, puasa. Ya, kalau bisa silakan 1-9. Kalau 10 hari 1-9 dulu. Kalau nggak bisa 9 hari, boleh pilih. Sehari berbuka, sehari nggak niat. Emang nggak puasa. Sehari niat, sehari buka gitu ya. Sehari puasa, sehari berbuka. Kayak Som Daud. Puasa, buka. Boleh. Mau ambil lagi Senin Kamisnya, ambillah Senin Kamis. Oh, ngambil 2 hari, 8 dan 9, hari Tarwiyah, hari Arafah. Bagus. Paling enggak tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, jangan sampai enggak saum. Kalau bahasa saya, kayak nggak punya dosa aja. Kenapa? Peluang mendapatkan ampunan Allah dengan puasa 1 hari di tanggal 9 Dzulhijjah itu insya Allah menghapuskan dosa 2 tahun. Saumu Asyura, puasa pada hari 10 Muharram yang disebut Asyura, yukaffiru as-sana al-madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu.
Tapi saumu Arafah, puasa Arafah, dijelaskan oleh Nabi SAW, yukaffiru as-sanatain al-madiyah wal mustaqbilah, menghapuskan 2 tahun, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Bukan berarti tahun depan boleh dosa, tapi artinya kita menyimpan, kayak handphone kita kan ada pulsanya, ada kuotanya, simpen supaya apa? Benar-benar kita dapat ampunan dari Allah dan kita dijauhkan dari maksiat dan dosa. Tuh, puasa tanggal 9 Dzulhijjah yukaffiru as-sanah al-madiyah wal mustaqbilah, yang lalu dan akan datang. 2 tahun puasanya sehari menghapuskan dosa 2 tahun. Dan orang yang berpuasa 1 hari saja, 1 hari dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a mardhatillah, sudah cukup membuat Allah senang dan bahagia. Lalu dia mendapatkan ganjaran dari Allah apa? Di antaranya ab'adallahu wajahu 'anil nar sab'ina kharifan. Orang yang puasa sehari karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Hanya rugi kalau nggak puasa. Kemudian Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu juga di tanggal 10 ada kurban. Ini ada niat kurban semua nih. Saya mau tanya dulu, angkat tangan, siapa yang ingin berkurban? Ingin dah, yang pengen. Ingin semua ya. Ini kalau jamaah ada 100, hari insya Allah udah 100 ekor berarti itu. Jadi yang angkat tangan tadi tanggung jawab ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, doa aja minta sama Allah. Saya punya kawan itu benar-benar, dia bilang pengen saya. Ini jalan bareng sama saya, kami ke Cirebon. Ya, ke Cirebon, ya cerita-cerita, ya ngomong di jalan, tapi rupanya wajahnya ini ada apa gitu ya. Sampai suatu saat tiba-tiba dia buka HP, dia senyum, dia seneng, sampai nanya nomor rekening saya. Cuman di sini aja nggak ada yang nanya ya. Tanya rekening saya, ada apa? Saya bahagia Ustaz. Kenapa? Sebelum saya berangkat di bareng jalan, istri saya pesen, itu belum dibayar, ini belum dibayar, kita punya utang. Sebenarnya saya sedih juga mau ninggalin keluarga saya, tapi gimana? Udah, baik. Yang kedua, saya ini pengen banget berkurban. Ini kalau nggak berkurban, dan itu hari itu adalah hari ke-12, hari 12 Dzulhijjah, jadi besoknya 13. Kalau nggak, saya pengen banget berkurban, ini saya belum ada duit juga. Rupanya apa? Dia buka HP, dia cukup untuk menutupi utangnya. Kemudian cukup dia mau mampir ke rumah mertuanya. Kan kalau datang ke mertua nggak ngepelin apa-apa, rasanya kurang enak, kata dia. Akhirnya cukup dia datangi orang tuanya, mertuanya. Kemudian dia bilang cukup juga buat berkurban. Alhamdulillah, hari besok saya berkurban Ustaz. Allahu Akbar. Selebihnya dia bilang ini rezeki buat Ustaz, makanya minta nomor rekening. Pak Ibu, begitulah orang kalau punya azam yang kuat, kalau bukain jalannya. Ada orang kaya, dia nggak bisa melakukan kebaikan. Berapa banyak sih orang-orang yang nyesel? Saya pernah suatu saat mendampingi jamaah umrah, nangis dia di Masjidil Haram, dia nangis. Saya lihat kemudian berkaca-kaca matanya, kemudian ngobrol dengan saya, ada apa sih Pak? Masih muda orangnya, ganteng, gagah, masih muda. Nyesel saya Ustaz, kenapa baru sekarang saya bisa berangkat? Duit saya banyak Ustaz. Di zaman Covid kata dia, orang-orang gulung tikar, saya mau gulung sajadah. Nah, orang-orang pada gulung tikar, saya berlimpah. CPO. Orang-orang lagi gulung tikar, saya alhamdulillah berlimpah. Tapi setiap kali istri saya ngajak ke Mekah, kenapa hati saya nggak terbuka? Nggak terbuka, baru sekarang saya merasakan. Kalau tahu begini dari dulu saya berangkat. Untung masih bisa berangkat. Berapa banyak orang-orang yang punya kesempatan menunda. Akhirnya kesempatan itu hilang. Ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah, kalau punya niat, insya Allah akan terwujud.
Maka yang pengen kurban, minta kepada Allah, Allah lapangkan rezeki. Kalau udah ada duit, boleh storin, boleh beliin hewan kurban kita. Kenapa? Berkurban. Setahun sekali Allah minta. Cuman setahun sekali. Dan perintah Allah, fasalli li rabbika wanhar. Perintah dari Allah supaya berkurban. Enggak sepanjang tahun terus-terusan kita berkurban. Cuman diminta tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selebihnya enggak. Dan dimintanya kambing. Kalau bisa sapi ya sapi, bisa kerbau ya kerbau. Ikhwan semua yang dimuliakan oleh Allah. Masa kita enggak bisa? Coba handphone kita berapa harganya? Jam yang kita pakai berapa harganya? Oh, kita beli bakso, berapa duit kita kumpulin setahun? Merokok. Di jamaah An-Nur, Masya Allah, enggak ada yang merokok. Itulah senangnya saya kalau ke An-Nur ini. Jamaahnya nggak ada yang merokok. Sekarang. Nah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban. Mungkin 3 juta, ada yang bahkan kurang dari itu, ada yang lebih dari. Mana yang kita bisa, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkurban. Jangan tidak. Jangan sampai kita dibenci oleh Rasulullah SAW karena diberi kemampuan tapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berkurban, lihat, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai itu ketakwaan kita kepada Allah. Takwa apa enggak kita ini? Maka orang-orang yang berkurban menunjukkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jadi tadi yang udah angkat tangan ada 100 orang, Pak Arif. Nah, tinggal ditandain aja, nanti keluar tinggal didaftar nama-namanya. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak lagi amalan-amalan yang lain yang bisa kita lakukan. Kesimpulannya, amalan apa saja yang baik, kemampunya kita apa. Seorang wanita di masa Rasulullah SAW namanya Ummu Mahjan. Gak tahu nama aslinya. Ummu Mahjan ini udah tua, kulitnya gelap. Di masjid kerjaannya ngapain? Bersihin masjid doang, nyapu, buang sampah, nyapu. Ummu Mahjan, tapi punya tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Suatu saat Nabi cari-cari mana Ummu Mahjan. Sahabat Abu Hurairah melaporkan, ya Rasulullah, tadi malam kami telah sholatkan dan tadi malam kami telah kuburkan. Kenapa kalian tidak beritahu kepadaku? Engkau sudah istirahat ya Rasulullah, kami tidak ingin mengganggu engkau. Sudah disolatkan, dikuburkan. Maka Nabi minta, tunjukkan mana kuburnya. Diiringi oleh para sahabat radhiyallahu anhum, Nabi datang ke kuburan Ummu Mahjan, kemudian Nabi sholat di atas kuburan itu. Menunjukkan apa? Betapa mulia orang ini. Kerjaannya mungkin biasa, cuma bersih-bersih masjid. Beruntung para marba, mulia para marba. Jangan dianggap kerjaan yang ringan, yang enteng, yang hina. Nah, ini kemuliaan di sisi Allah. Ummu Mahjan saja sampai disolatkan oleh Nabi. Nabi sampai datang ke kuburannya menyolatkan Ummu Mahjan. Kenapa? Dengan Nabi mendoakan dan sholat, insya Allah Allah akan cahayai terangi kuburnya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu saat Nabi sampai bersabda kepada beliau, hadithni ya Bilal, hadithni arja amalin, hadithni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Sampaikan kepadaku, kamu nih amalannya apa sih? Amalan unggulan kamu, amalan istimewamu apa? Sampai-sampai kata Nabi, sami'tu dafan 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku udah dengar ketika aku masuk surga, kedengeran suara sendalmu wahai Bilal. Gerakan sendal Bilal itu udah kedengeran surga. Ini masa sendalnya doang masuk surga. Sahabat Bilal masuk surga. Ada apa Bilal? Amalan apa yang kau punya? Beliau mengatakan, aku ya Rasulullah, siang malam aku jaga wudhu. Kalau batal wudhu, habis wudhu kemudian salat. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga wudhu kelihatannya sederhana kan? Jaga wudhu bayar nggak? Enggak. Habis wudhu doa kepada Allah, salat sunnah. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah, wudhu pakai buat sholat. Jadi wudhunya dia pakai buat sholat. Insya Allah ini amalan yang luar biasa. Jadi setiap kita punya peluang melakukan amalan-amalan apa saja, maka jangan sia-siakan waktu. Bolehlah jadikan catatan kita. Belum tentu ada kesempatan berikutnya buat kita. Maka di mana Allah berikan kesempatan itu, ambil kesempatan itu, manfaatkan semaksimal mungkin. Insya Allah Allah ridha,
Allah beri hidayah dan Allah terima kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, kokohkan iman Islam kami. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam nikmat taat sampai kami kembali kepadamu. Hidupkan kami dengan kalimat la ilaha illallah, wafatkan kami dengan la ilaha illallah. Sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, selamatkan kami, keluarga kami, semua jamaah An-Nur, semua yang mengikuti kajian. Selamatkan kami dari kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Selamatkan kami dari kefasikan dan kemaksiatan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ungkapkan rindu kepada baginda Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Kita hadiah Fatihah untuk guru kita Allahyarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Di bulan Mei ini tepat 7 tahun beliau wafat, dan juga guru kita Kiai Haji Johari Nasruddin LCMA. Allahumma wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin
muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya mujibas sa'ilin. Pesantren Al-Iqra Gunung Sindur dan juga masih menerima kesempatan santri yang ingin belajar di pondok tersebut. Insya Allah masih diterima untuk menghafal Al-Quran, belajar ulum syariah, kemudian belajar bahasa Arab dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.